Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3693 sampai bab 3696. Base Camp. Meskipun Xiao Feng sebelumnya telah memperingatkan dengan serius untuk tidak menjelek-jelekkan Gong Qianqiu, Suzaku dan yang lainnya masih merasa bahwa mereka harus mencari Ye Junlin untuk pertarungan. Secara khusus, Ye Junlin akhirnya kembali ke base camp dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi lagi. Baru pada saat itulah mereka membuat keputusan akhir untuk mencegah Xiao Feng melakukan serangan maut secara tiba-tiba. Kalian, berhentilah ragu-ragu. Jika ada yang ingin kalian katakan, katakan saja. Mengapa kalian bertele-tele denganku? Kata Ye Junlin dengan wajah serius. King Long menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Bos, sebenarnya kami hanya ingin memberitahumu tentang Gong Qianqiu dan Xiao Feng." Xiao Feng, bukankah anak itu sudah bersumpah di depan umum untuk putus dengan wanita dari divisi penindas iblis? Apakah kamu di sana? Ye Junlin berkata sambil tersenyum, selain itu, meskipun mereka terhubung, selama kita lebih memperhatikan, tidak akan ada masalah. Melihat itu Ye Junlin tidak bermaksud mengambil itu terlalu serius. Suzaku dan yang lainnya sedikit cemas. "Bos, situasinya berbeda sekarang." "Ya, bos, kami pikir Gong Qianqiu adalah pemimpin sekte Qianqiu. Dan ada yang salah dengan Xiao Feng sekarang, seolah-olah dia telah dicuci otak oleh Gong Qianqiu." Beberapa orang dia berkata dengan cemas. Ekspresi Ye Junlin langsung menjadi serius. Namun, Xiao Feng adalah muridnya yang paling penting, dan Ye Junlin merasa perlu mencari tahu secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. "Apakah Anda punya bukti yang meyakinkan?" Melihat beberapa orang bergegas menjawab, Ye Junlin buru-buru menambahkan, "Bicaralah pelan-pelan dan jangan lewatkan detail apapun." Benar saja, Ye Junlin selesai berbicara. Setelah itu, King Long dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka ke Suzaku. Di antara kelimanya, Suzaku adalah yang paling bijaksana. "Bos, kami baru-baru ini menemukan banyak bukti konklusif dalam penyelidikan kami. Jika tidak, kami tidak akan melaporkannya kepada Anda." Suzaku berhenti dan melanjutkan, "Bos, seseorang melihat dengan matanya sendiri bahwa Gong Qianqiu membunuh orang dengan perampokan ilahi Anda." "Apa?" Mata Ye Junlin tiba-tiba menjadi tajam. "Itu bukan sepenuhnya karena hilangnya kesengsaraan ilahi itu sendiri. Bagaimanapun, itu hanyalah senjata yang disempurnakan dengan santai untuk bersenang-senang. Ini tidak seperti dia mengerahkan kekuatan tempurnya yang luar biasa melalui bencana ilahi. Kuncinya adalah dia bisa mencuri kesengsaraan ilahi secara diam-diam, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Gong Qianqiu luar biasa. Hal ini tidak hanya membutuhkan mengetahui keberadaan seseorang, tetapi juga menghindari lapisan penjaga. Pada hari hilangnya kesengsaraan ilahi, base camp kemungkinan besar akan dikepung oleh alien Xuanming." Teruslah bicara. Ye Junlin sudah memiliki tebakan kasar, dan dia perlu memastikannya dari Suzaku. Suzaku mengangguk dan berkata dengan suara serius, "Bos, base camp dikepung oleh ras alien Xuanming pada hari kesengsaraan ilahi hilang. Menurut verifikasi kami, kerajaan abadi, divisi penekan iblis, dan banyak pembunuh organisasi memiliki koneksi Gong Qianqiu di belakang mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan ini diam-diam dihasut oleh Gong Qianqiu. Pada saat yang sama, dia juga memberi mereka tata letak pertahanan di dalam base camp kami." "Bagaimana dia tahu pertahanannya tata letak?" Kata-kata Ye Junlin berhenti tiba-tiba. Berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Feng." "Iya, bos, Xiao Feng sudah tahu segalanya tentang Gong Qianqiu sejak lama." Suzaku melanjutkan, "Xiao Feng pernah kalah kontak dengan Gong Qianqiu untuk jangka waktu tertentu.
dan periode waktu ini kebetulan adalah waktu bagi wanita misterius untuk melahap pembuluh darah spiritual utama. Segera setelah itu, bos, Anda juga menemukan kemungkinan ini. Jadi Anda bersembunyi di pembuluh darah spiritual terlebih dahulu dan menunggu. Tetapi ketika wanita misterius itu hendak tiba di pembuluh darah spiritual, bukankah mencurigakan jika tiba-tiba berhenti dan meneriakkan protes? Apa yang ingin kamu katakan? Ye Junlin tampak serius. Dia sangat bingung tentang hal ini pada saat itu. Suzaku menjelaskan, bos, sejauh yang saya tahu, Xiao Feng dengan panik menghubungi Gong Qianqiu selama waktu itu dan secara tidak sengaja mengungkapkan rencana Anda. Tentu saja, Ye Junlin tiba-tiba menyadari. Ini masuk akal, saat itu hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan dan rencananya. Dalam keadaan normal, mustahil bagi wanita misterius itu untuk mengetahui beritanya terlebih dahulu. Mungkin saja seseorang yang dekat dengannya memberitahu dia, dan orang ini juga adalah seseorang yang sangat dekat dengannya. Saat itu, Ye Junlin tidak ingin meragukan siapapun. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara, teman atau murid. Dia pasti akan merindingkan hati mereka jika dia meragukan mereka dengan gegabah. Jadi Ye Junlin hanya mengaitkan kejadian ini dengan kebetulan. Bos, kamu juga yakin ada wanita misterius di pavilion barat, jadi kamu memberikan tekanan dan hampir membunuh mereka semua. Dan Gong Qianqiu ada di antara mereka saat itu. Suzaku melanjutkan, dan wajah Ye Junlin menjadi lebih dan lebih tanpa ekspresi. Lebih serius. Pada saat itu, seorang lelaki tua misterius datang untuk menyelamatkan, dan dia nyaris tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Menurut penyelidikan kami, kemungkinan besar dia adalah Master Bond yang diusir dari penjara medis Sitian penekan iblis. Dan Master Bond terjadi menjadi yang lain sekarang orang ketiga di Sekte Qianqiu. Dia adalah kehadiran tingkat tinggi yang mutlak. Ye Junlin berkata dengan tenang, bagus sekali, dia bisa bermain dengan begitu banyak orang dengan tepuk tangan, tapi dia juga lawan yang berkualitas. Jika Anda pertama kali mendengar ini ya, Ye Junlin masih marah saat itu. Jadi saat ini lebih pada semangat juang yang sengit melawan lawan yang kuat. Kemudian hal lainnya adalah Gong Qianqiu telah mempraktikkan aspek melahap ekstrim dari teknik yang diciptakan sendiri oleh Junjun. Kami juga menemui Xiao Feng untuk meminta konfirmasi. Dalam keputusasaannya, dia membocorkan rahasia dan dialah yang mengajari Gong Qianqiu teknik tersebut. Dia pernah menunjukkan kekuatan yang besar. Seseorang melihat dengan matanya sendiri bahwa Gong Qianqiu mengalahkan Yu Feng Tianxi hanya dengan satu tangan dan tidak mampu melawan. Petik 2. Bahkan 10 jenius teratas telah jatuh ke dalam Sekte Qianqiu, dan mereka tidak memilikinya kemampuan untuk melawan. Tulang-tulang itu digali, dan kemungkinan besar Gong Qianqiu menggalinya dan menggunakannya. Kata-kata Suzaku sangat meledak-ledak, lagi pula. Meskipun orang biasa memperoleh keterampilan yang diciptakan oleh Junjun, tubuh mereka, terutama tulang mereka, tidak akan pernah mampu menahan tekanan ekstrim dari melahap energi. Selanjutnya ada Xiao Feng, jika dia pernah terjebak cinta dan membocorkan beberapa informasi sebelumnya, mungkin bisa dimaafkan. Namun seberapa pentingkah latihan ini? Artinya, Dugu Xiao dengan sengaja menahan 2 kali pertama, jika tidak, seluruh pimpinan tingkat tinggi di base camp akan musnah sejak lama. Jika itu masalahnya, Xiao Feng tidak bisa dimaafkan. Tentu saja, bahkan sampai sekarang, kesalahan Xiao Feng tidak dapat ditebus. Bahkan dapat dikatakan bahwa Xiao Feng memainkan peran yang sangat penting dalam budidaya Gong Qianqiu, iblis perempuan. Beberapa orang telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Gong Qianqiu sering keluar masuk markas Sekte Qianqiu. Petik 2. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu juga mengklaim bahwa dia adalah pemimpin Sekte Qianqiu. Bos, itu dia, adalah jenis informasi lain. Oke, tidak perlu,
Ayo lanjutkan. Ye Junlin langsung menyela. Suzaku dan yang lainnya langsung terdiam. Meskipun Ye Junlin tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya, beberapa orang dapat dengan jelas merasakan perubahan suasana hatinya. Bosnya marah, dan dia sangat marah. Suzaku dan yang lainnya mempunyai pemikiran seperti itu di benak mereka. Faktanya, Ye Junlin memang sangat marah. Jika satu atau dua hal terjadi, itu adalah suatu kebetulan. Kemudian lebih dari 3 bukti semuanya menunjuk pada satu orang, maka pada dasarnya itu adalah fakta. Menghadapi fakta seperti itu, Xiao Feng tidak hanya bertahan dalam obsesinya. Mereka juga mengambil tindakan terhadap Ning Jinye, Zhu Kui dan lainnya, dan bahkan memberikan ancaman pembunuhan. Hal ini membuat Ye Junlin kecewa dan semakin sedih. Bos, jangan marah. Gong Qianqiu benar-benar kuat dalam berurusan dengan laki-laki, banyak orang yang rela mati demi dia. Meskipun kejatuhan Xiao Feng ke titik ini tidak terduga, itu juga masuk akal. Suzaku menghibur. Meskipun Suzaku juga mengkritik Xiao Feng, dia masih merasa sedikit tidak tertahankan jika dia benar-benar harus dihukum berat. Ye Junlin merenung sejenak dan berkata, bagaimana menghadapi Xiao Feng tergantung pada apa yang dia lakukan selanjutnya. Bos, apa maksudmu? King Long bertanya dengan sedikit kebingungan. Yang lainnya juga mengalihkan perhatian mereka ke Ye Junlin. Kalimat ini memang memiliki arti yang dalam. Seolah-olah Ye Junlin punya semacam tebakan tentang Xiao Feng. Ye Junlin tidak bermaksud menjelaskan secara mendalam. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, jangan terlalu menargetkan Xiao Feng di masa depan, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Hah, Suzaku dan yang lainnya tercengang. Mungkinkah masalah Xiao Feng telah terungkap? Tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Ye Junlin meringis lagi. Iya bos, ucap kelima orang itu serempak. Ye Junlin melambaikan tangannya dan berkata, oke, kami akan memperkuat pertahanan kami selama periode ini. Saya pikir 3 pasukan koalisi akan mengambil tindakan, turunlah. Iya, Suzaku dan yang lainnya menerima perintah dan pergi. Melihat ke belakang kelima orang itu, senyuman penuh makna muncul di bibir Ye Junlin. Sisi lain, begitu Xiao Feng kembali ke base camp, dia menerima laporan dari bawahan dekatnya, mengatakan bahwa Suzaku dan yang lainnya pergi mencari Ye Junlin. Pantas saja Tuan pergi membunuh Qianqiu. Memang orang-orang inilah yang memberitahunya. Sepertinya Anda tidak mendengarkan peringatan saya. Bagus sekali, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda ketika saya kembali. Xiao Feng sangat marah, gatal, namun dia segera tenang kembali. Karena tidak ada waktu untuk menghentikan Suzaku dan yang lainnya mengadu, sikap Ye Junlin sangat kritis. Terutama sikapnya terhadap hubungannya dengan Gong Qianqiu. Kita harus memastikannya secara langsung. Setelah mengambil keputusan, Xiao Feng langsung menemui Ye Junlin. Tuan, Anda akhirnya kembali. Tekanan terhadap Anda sebagai anggota base camp terlalu besar akhir-akhir ini. Dengan Anda di markas, kita bisa duduk dan bersantai. Setelah memasuki ruangan, Xiao Feng dengan sengaja bertindak sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Penampilan. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, Xiao Feng, kamu menjadi semakin fasih. Bagaimana bisa? Xiao Feng merasa bersalah untuk beberapa saat, namun memutuskan untuk melanjutkan pengujian. Ngomong-ngomong, guru, apakah kamu punya ada tugas penting yang direncanakan? Berikan kepada saya. Izinkan saya juga memperkayanya, kalau tidak saya akan selalu merasa bingung. Oke, Ye Junlin menjawab tanpa ragu-ragu. Kalau begitu saya akan memberi Anda tugas internal keamanan base camp 2 hari ini. Jika ada masalah di luar, segera bawa orang ke rumah persembunyian. Oke, tidak masalah. Xiao Feng sedikit terkejut, ini adalah tugas yang sangat penting.
Dengan kata lain berhubungan langsung dengan hidup matinya kerabat dan sahabat inti, bisa dikatakan Anda sangat percaya pada diri sendiri. Apakah guru tidak mempercayai apa yang disebut bukti omong kosong dari Suzaku dan lainnya? Ngomong-ngomong, Xiao Feng, aku baru saja akan menanyakan sesuatu padamu. Ye Junlin tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Xiao Feng kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Guru, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Saya pasti akan memberitahu Anda segalanya. Sekarang kita adalah guru dan murid. Anda dan saya harus jujur. Sekarang kamu masih bersama Gong Qianqiu. Apakah ada kontak?" Ye Junlin bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Feng merasakan hawa dingin di hatinya pada awalnya, dan kemudian dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan berkata, "Saya tidak memiliki kontak dengan Gong Qianqiu." "Lalu apa pendapatmu tentang Gong Qianqiu?" Ye Junlin terus bertanya. Pikiran Xiao Feng berpacu dengan cepat, dan dia sedang mempertimbangkan bagaimana menjawabnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bagaimanapun, Ye Junlin adalah orang yang bijaksana dan memiliki kemampuan yang kuat untuk mengidentifikasi orang dan objek, sehingga mungkin lebih mudah bagi orang lain untuk membodohinya. Tapi tidak mudah untuk melewatinya di depan Ye Junlin. Xiao Feng berpikir sejenak dan berkata, "Guru, saya sebenarnya merasa bahwa Gong Qianqiu adalah orang yang baik. Dia bisa dianggap lembut dan baik hati. Hanya saja Anda menentang hubungan kita sebelumnya, jadi saya hanya bisa menanggungnya sakit dan putuskan kontak. Sejujurnya, Guru, saya bahkan marah kepada Anda karena ini," kata Xiao Feng sambil diam-diam mengamati reaksi Ye Junlin. Saat dia berkata, marah pada Ye Junlin sedikit mengernyit. Xiao Feng buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Tentu saja aku juga tahu bahwa kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku akan menghadapinya dengan tenang." Benar saja, setelah mengatakan ini, alis Ye Junlin perlahan melunak. Dia melepaskannya, dan tidak ada ekspresi aneh di wajahnya. "Kamu bisa memahami kerja keras guruku, dan aku merasa lega." Wajah Ye Junlin dipenuhi kelegaan. Xiao Feng mencibir dalam hatinya. Yang membuatnya sangat marah adalah Ye Junlin hampir membunuh Gong Qianqiu belum lama ini. Sekarang dia sebenarnya berpura-pura baik-baik saja dan bertanya tentang Gong Qianqiu dengan cara yang salah. "Itu sangat munafik, Tuan. Sebenarnya saya mendapat kabar tentang Gong Qianqiu baru-baru ini, seperti segerombolan lebah tiba-tiba muncul." Lanjut Xiao Feng. Ye Junlin bertanya sambil tersenyum, "Maksudmu informasi ini salah?" "Tidak, Tuan," Xiao Feng buru-buru menjelaskan. "Saya merasa ada seseorang di balik masalah ini, dengan sengaja memanipulasinya selama periode ini. Mari kita rilis beritanya bersama. Jika Gong Qianqiu adalah pemimpin sekte Qianqiu, kami secara alami akan menghadapinya dengan segenap kekuatan kami. Tetapi jika orang lain mengacaukan situasinya, kita tidak boleh membiarkan orang di belakang layar lolos dari hukuman." "Kamu benar." Ye Junlin dia menegaskannya terlebih dahulu, tetapi kemudian beralih ke nada serius dan melanjutkan, "Tapi Xiao Feng, kamu harus mengingat satu hal. Situasi hari ini istimewa, ada banyak bukti yang menunjuk pada Gong Qianqiu. Sebagai kata pepatah, tidak akan ada api tanpa asap, jadi kita harus mengakhirinya. Aku ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, tidak ada ruang untuk kecerobohan. Itu sebabnya aku lebih memilih membunuh karena kesalahan daripada lepaskan." Suasana hati Xiao Feng tiba-tiba tenggelam ke dasar. Sampai saat ini, Xiao Feng akhirnya menguji sikap Ye Junlin yang sebenarnya terhadap Gong Qianqiu. Bahkan jika Gong Qianqiu telah diberi jalan keluar sebelumnya, selama seseorang menghasutnya lagi, kemungkinan besar dia akan terus membunuh Gong Qianqiu. Sepertinya kita harus membuat keputusan akhir. Xiao Feng mau tidak mau merasakan kilatan niat membunuh di dalam hatinya, tapi dia sendiri tidak merasakan kejutan sedikit pun.
Ada apa? Ye Junlin bertanya dengan cemberut. Xiao Feng terkejut, dan buru-buru menahan niat membunuhnya, dan berkata, "Tidak ada, saya hanya merasa guru benar, Gong Qianqiu tidak dapat disimpan. Saya akan memeriksa keberadaan Gong Qianqiu, apakah dia seorang wanita atau bukan, pemimpin, aku akan mengambil nyawanya." Saat dia berbicara, Xiao Feng mengamati reaksi Ye Junlin dari sudut matanya, dan tentu saja dia melihat yang terakhir mengangguk lega. "Saya tidak terburu-buru, jika itu yang terjadi, saya sendiri yang akan mengambil tindakan." Ye Junlin menghentikannya. Oke, kemarahan di hati Xiao Feng meningkat lagi, dan dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Junlin terlalu munafik. Dia jelas telah mengambil tindakan, tetapi sekarang dia benar-benar menunjukkan bahwa dia tidak mengambil tindakan. Perilaku seperti itu sungguh tidak layak menjadi seorang guru. Aku khawatir dia khawatir aku akan diasingkan darinya, jadi dia sengaja mencoba menghalanginya. Pasti begitu, Xiao Feng merasa bahwa dia telah sepenuhnya memahami niat Ye Junlin. Singkatnya, jangan hubungi Gong Qianqiu mulai sekarang. Begitu aku mengetahuinya, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan antara guru dan murid. Kata Ye Junlin seperti peringatan. Sekarang aku mengenal guru, aku tidak akan pernah menghubunginya lagi. Jawab Xiao Feng di permukaan, tapi dia terus mengeluh di dalam hatinya. Munafik, seolah-olah Anda telah memperhitungkan hubungan antara guru dan murid sebelumnya. Ye Junlin, karena kamu tidak baik, jangan salahkan aku, Xiao Feng, karena tidak adil. Xiao Feng merasa dia berada di ambang kehancuran. Oke, kamu pergi dan kerjakan pekerjaanmu dulu, aku perlu mengasingkan diri selama beberapa hari sebagai guru. Jika tidak ada hal khusus yang harus kamu lakukan, jangan datang dan ganggu aku. Ye Junlin melambaikan tangannya dan mengakhiri percakapan. Ya, Xiao Feng berbalik dan pergi. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Mundur, Tuhan benar-benar membantuku. Xiao Feng merasa kesempatannya telah tiba. Bersambung.